Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum memulai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Hari ini, saya akan membagikan sebuah cerita dari Tanah Jawa yang penuh misteri. Sebuah peristiwa yang konon benar terjadi, tentang seorang pemuda yang menemukan sesuatu di sebuah gua kuno. Di pedalaman Jawa pada tahun 1983, seorang pemuda bernama Arman tanpa sengaja menemukan mangkuk kuno di sebuah gua. Namun, mangkuk itu menyimpan misteri yang menyeretnya dalam pertemuan mengerikan dengan seekor ular raksasa yang menjadi legenda turun-temurun di daerahnya. Arman adalah seorang pemuda yang tinggal di desa terpencil di daerah pegunungan Jawa Timur. Kehidupannya sederhana, bekerja sebagai petani dan pengumpul kayu bakar. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita dari kakeknya tentang sebuah gua misterius yang terletak jauh di dalam hutan. Menurut cerita, gua itu dulunya adalah tempat meditasi seorang wali besar. Namun, gua tersebut sekarang dianggap terlarang karena banyak penduduk yang mengaku melihat ular besar yang menjaga pintu masuknya. Suatu sore di musim penghujan, Arman memutuskan untuk pergi ke hutan demi mencari kayu bakar. Langit terlihat mendung, dan suara gemuruh petir mulai terdengar di kejauhan. Saat berjalan semakin jauh ke dalam hutan, Arman tanpa sadar menemukan sebuah jalan setapak yang tertutup oleh semak belukar. Rasa penasaran membawanya menyusuri jalan itu hingga ia tiba di depan sebuah gua gelap yang tersembunyi di balik akar-akar pohon besar. Di pintu gua itu, Arman melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, sebuah mangkuk besar terbuat dari tanah liat. Mangkuk itu terlihat tua, dengan ukiran-ukiran aneh di sekelilingnya. Ukirannya menyerupai bentuk ular melingkar, seakan mengisyaratkan sesuatu yang mistis. Arman, yang tak percaya pada takhayul, memutuskan untuk mengambil mangkuk tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Namun, saat Arman mengangkat mangkuk itu, ia merasakan getaran aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Udara di sekitar gua mendadak menjadi dingin dan suara desisan samar terdengar dari dalam kegelapan gua. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia pun membawa mangkuk itu keluar dari gua, tanpa menyadari bahaya yang menantinya. Ketika malam tiba, Arman merasa ada sesuatu yang salah. Mangkuk yang ia letakkan di atas meja tampak bergerak sendiri. Sesekali, ia mendengar suara desisan seperti ular dari dalam rumahnya. Arman mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin ia terlalu lelah dan hanya berhalusinasi. Namun, saat tengah malam, ia terbangun oleh suara keras seperti benda berat yang jatuh. Ia berjalan ke ruang tengah, dan betapa terkejutnya ia melihat mangkuk itu kini retak di bagian sisinya. Dari retakan tersebut, sesuatu yang menyerupai sisik ular perlahan muncul. Ukuran sisik itu jauh lebih besar dari ular biasa, dan kilauan matanya yang merah menyala tampak menatap tajam ke arah Arman. Rasa takut mulai merayapi tubuhnya. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, sesuatu yang lebih besar mulai merangkak keluar dari mangkuk itu. Seekor ular raksasa dengan tubuh sebesar batang pohon kelapa kini berdiri di hadapannya. Arman hanya bisa membeku, tubuhnya gemetar tanpa bisa berkata apa-apa. Apakah ini kutukan dari gua yang dianggap suci? Ataukah ini hanya awal dari misteri yang lebih besar? Arman hanya bisa berdiri terpaku di sudut ruangan. Ular raksasa itu perlahan-lahan menjulurkan tubuhnya yang bersisik tebal dan bercahaya samar di bawah sinar remang lampu minyak. Matanya yang merah menyala mengunci pandangannya pada Arman, seolah menyelidiki setiap gerak-geriknya. Ular itu tidak segera menyerang, tapi kehadirannya cukup membuat suasana mencekam, hingga napas Arman terasa sesak. "Siapa kau?" bisik Arman dengan suara bergetar, meski ia tahu tak mungkin mendapat jawaban. Namun, ular itu tampak mengerti. Dengan suara yang menggelegar namun terasa seperti bisikan, ia menjawab, "Aku adalah penjaga gua itu. Kau telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu." Arman terpaku. Seluruh tubuhnya bergetar saat mendengar suara itu. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat seperti tertanam di lantai. "Mangkuk itu hanya benda tua," katanya terbata-bata. Aku tidak tahu kalau itu milikmu." Ular itu mendekatkan kepalanya ke arah Arman, membuatnya bisa melihat lebih jelas sisik-sisik yang bersinar seperti perak. "Bukan hanya benda tua," suara ular itu kembali terdengar. "Mangkuk itu adalah penanda,
sebuah simbol yang menjaga batas antara dunia ini dan dunia lain. Arman mulai menyadari bahwa keputusannya membawa mangkuk itu keluar dari gua adalah kesalahan besar. Namun, ia tidak tahu bahwa dampaknya bisa sebesar ini. Kembalikan aku ke tempatku, desis ular itu, kini dengan nada lebih tajam, atau kau akan menanggung akibatnya. Malam yang panjang malam itu terasa seperti tak berujung. Ular raksasa tersebut tidak menyerang, namun kehadirannya mengisi rumah Arman dengan hawa dingin dan mencekam. Setiap kali Arman mencoba berpikir untuk melarikan diri, ular itu tampak bisa membaca pikirannya. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Pagi harinya, saat matahari mulai menyingsing, ular itu menghilang begitu saja, meninggalkan bekas sisik besar di lantai rumah Arman. Namun, alih-alih merasa lega, Arman justru merasa semakin tertekan. Ia tahu ular itu tidak benar-benar pergi. Ancaman tadi malam masih terngiang-ngiang di benaknya. Arman memutuskan untuk menemui seorang tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang legenda dan hal-hal mistis. Pak Slamet, pria tua dengan rambut putih yang selalu membawa tongkat bambu, adalah orang yang dipercaya banyak penduduk desa untuk mencari nasihat. Saat Arman menceritakan apa yang terjadi, Pak Slamet hanya menggelengkan kepala dengan raut wajah serius. Gua itu bukan tempat biasa, Arman. Apa yang kau ambil bukan sekadar mangkuk. Itu adalah bagian dari perjanjian lama antara manusia dan penghuni gua. Arman terdiam, mencoba mencerna kata-kata Pak Slamet. Apa maksudnya, Pak? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pak Slamet menarik napas panjang sebelum menjawab. Kau harus mengembalikan mangkuk itu ke tempatnya. Tapi hati-hati, Arman. Penjaga gua itu bukan makhluk biasa. Jika kau tidak menghormatinya, kau mungkin tidak akan kembali. Arman merasa semakin gelisah. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Dengan bantuan Pak Slamet, ia mulai mempersiapkan perjalanan kembali ke gua yang ia temukan kemarin. Kembali ke gua sore harinya, Arman dan Pak Slamet berjalan menyusuri hutan menuju gua tersembunyi. Jalan yang kemarin terasa biasa saja, kini dipenuhi dengan aura mencekam. Pohon-pohon besar seakan mengawasi mereka, dan suara burung hutan tiba-tiba menghilang, meninggalkan keheningan yang membuat bulu kuduk merinding. Ketika mereka tiba di depan gua, Arman bisa merasakan hawa dingin yang sama seperti sebelumnya. Pak Slamet memberinya pandangan tegas. Ingat, kau tidak boleh berbicara kecuali diminta, dan jangan sekali-kali menunjukkan ketakutanmu. Dengan tangan gemetar, Arman membawa mangkuk itu kembali masuk ke dalam gua. Saat mereka melangkah lebih dalam, suara desisan yang panjang mulai terdengar. Dari kegelapan gua, sosok ular raksasa itu muncul lagi. Kali ini lebih besar dari yang Arman bayangkan sebelumnya. Aku sudah kembali, kata Arman dengan suara lirih. Aku mengembalikan milikmu. Namun, ular itu tidak segera bereaksi. Sebaliknya, ia hanya mengamati, seolah menunggu sesuatu. Ketegangan semakin memuncak. Apa yang akan dilakukan ular itu selanjutnya? Ular raksasa itu tetap diam, namun sorot matanya menusuk seperti mampu menembus isi hati Arman. Suara desisannya memenuhi ruangan gua, seperti lagu kematian yang melingkupi mereka. Pak Slamet berdiri di belakang Arman, menundukkan kepala, seolah menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, ular itu akhirnya bergerak. Tubuhnya melingkar mengelilingi mereka, membuat mereka seperti terperangkap di dalam lingkaran hidupnya. Suara beratnya kembali terdengar, menggema di dalam gua. Mengembalikan mangkuk itu saja tidak cukup. Arman menelan ludah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia memberanikan diri untuk bertanya, meskipun suaranya nyaris tak terdengar. Lalu, apa yang kau inginkan dariku? Ular itu mendekatkan kepalanya ke arah Arman, hingga ia bisa merasakan hembusan napas panas makhluk itu. Ada harga yang harus kau bayar. Mangkuk itu adalah penjaga keseimbangan. Dengan membawanya keluar, kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Pak Slamet akhirnya angkat bicara, suaranya penuh wibawa. Penjaga gua, aku mohon, Arman hanya manusia biasa. Ia tidak tahu apa yang ia lakukan. Beri dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ular itu memutar tubuhnya dengan gerakan lambat,
menatap Pak Slamet dengan tatapan yang sulit diartikan. Kesempatan ada, tapi setiap kesempatan memerlukan pengorbanan. Apakah kau bersedia menanggungnya? Pak Slamet terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan mantap. Jika itu yang diperlukan untuk memulihkan keseimbangan, aku bersedia. Arman terkejut mendengar jawaban itu. Pak Slamet, tidak. Ini semua salahku. Saya yang harus menanggung akibatnya. Namun Pak Slamet mengangkat tangan, memberi isyarat agar Arman diam. Kau masih muda, Arman. Masa depanmu panjang. Tugas kita yang lebih tua adalah melindungi generasi selanjutnya. Jangan khawatirkan aku. Pengorbanan yang tak terlupakan ular itu mengangguk perlahan, seolah menerima pengorbanan Pak Slamet. Jika kau bersedia, maka keseimbangan akan dipulihkan. Tanpa memberikan waktu untuk ragu, ular itu membuka mulutnya lebar-lebar. Arman hanya bisa menatap dengan ngeri saat tubuh Pak Slamet diselimuti oleh sinar keemasan sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Tidak ada jeritan, tidak ada rasa sakit yang terlihat, hanya keheningan yang tersisa bersama dengan aura damai yang mendadak memenuhi gua. Arman jatuh berlutut, air mata mengalir di wajahnya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang yang telah membantunya kini hilang demi menebus kesalahannya. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, ular itu kembali berbicara. Keseimbangan telah pulih, namun ingat, manusia, jangan pernah kembali ke tempat ini. Jagalah cerita ini agar menjadi pelajaran bagi mereka yang akan datang. Setelah mengatakan itu, ular raksasa itu perlahan masuk kembali ke dalam kegelapan gua, tubuhnya menghilang satu persatu hingga akhirnya suasana menjadi sunyi. Kembali ke desa. Dengan hati yang berat, Arman meninggalkan gua itu, membawa kenangan dan penyesalan yang mendalam. Ketika ia kembali ke desa, ia menceritakan semuanya kepada penduduk. Cerita tentang pengorbanan Pak Slamet menyebar dengan cepat, menjadi pelajaran bagi semua orang untuk tidak pernah mengganggu sesuatu yang bukan miliknya. Arman hidup dengan rasa tanggung jawab yang besar. Ia menjaga cerita ini tetap hidup, menceritakannya kepada anak-anak dan cucu-cucunya, berharap mereka tidak mengulangi kesalahannya. Di ujung hidupnya, Arman sering duduk di bawah pohon besar di dekat desanya, memandang ke arah hutan tempat gua itu berada. Dalam hatinya, ia selalu mengenang Pak Slamet, orang yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawa dan dunia yang ia cintai. Mungkin benar, legenda itu tidak hanya tentang ular penjaga gua, tapi juga tentang arti sebenarnya dari keberanian, pengorbanan, dan tanggung jawab. Itulah kisah tentang kutukan dari gua tersembunyi, sebuah pelajaran tentang tanggung jawab, keberanian, dan pengorbanan. Dari cerita ini, kita diingatkan untuk tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita dan selalu menghormati warisan yang telah dijaga turun-temurun. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tulis juga komentar Anda di bawah. Bagaimana menurut Anda tentang pengorbanan Pak Slamet? Kami ingin tahu pendapat Anda. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.